Hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan semuanya kita selalu diberkahkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita di wahana silaturahmi. Silaturahmi lagi ini kita katakan bukan kepada mereka yang masih hidup, juga kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Adanya takziah, ziarah ini dan lain sebagainya merupakan wujud silaturahmi kita kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan silaturahmi yang biasa kita lakukan, keberkahannya bukan saja kita rasakan di dunia, terlebih-lebih berkah nanti suatu saat kita akan dikumpulkan lagi, dihimpun lagi bersama keluarga-keluarga kita dan orang-orang yang terkasih dalam keadaan bergembira, tentunya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal ibadahnya melalui proses tangan kanan. Ini tabsyirnya, berita gembiranya. Kalau di tangan kanan itu catatan amal ibadah, pasti baik, pasti tidak neko-neko, tidak dipersulit. Bahkan bahasa Allah, wa fa saufa yuhasabu hisaban yasira. Dia nanti akan dihitung, dihisab oleh Allah dengan hitungan dan hisab yang ringan. Gak ditanya macam-macam. Bahkan yang paling menggembirakan apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti mereka akan dikumpulkan lagi, dihimpunkan lagi, maksudnya dikumpulkan bareng lagi bersama keluarganya dalam keadaan bergembira. Kira-kira Pak, kalau orang gembira di dunia lagi ngapain? Bu, kalau gembira di dunia lagi ngapain biasanya? Makan bareng, piknik, jalan-jalan, ya, dapat promosi jabatan, ya, subhanallah. Ini banyak kegembiraan yang kita rasakan di dunia, tapi nanti di akhirat nggak ada kegembiraan yang kita rasakan di dunia kecuali ketika dikumpulkan oleh Allah bersama keluarga kita, ayah ibu kita, orang tua kita, suami istri kita, anak dan semua yang menjadi keluarga kita nanti berkumpul bareng lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka mati itu, ya, orang hidup bukan untuk mati sebenarnya, tapi orang mati untuk hidup. Kehidupan yang maha hidup itu bukan di dunia, tapi hidup yang maha hidup itu adalah kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia atau di alam barzakh nanti. Masya Allah. Oleh karena itu jangan takut mati, tapi takutlah nanti setelah mati, itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah. Jangan takut mati, karena setiap orang pasti akan mati tanpa terkecuali, yang tua, yang muda, yang terhormat, yang hina, kaya, miskin, laki, perempuan, ya, orang yang terhormat, yang hina, siapa aja pasti akan mati. Pak RT mati nggak Pak RT? Kenceng awal ngomong Pak RT mati. Semuanya mati tanpa terkecuali, begitu. Ya. Karena kematian ini adalah jembatan menuju kehidupan yang maha hidup. Maka mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, mereka benar-benar dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Tadi saya katakan, orang yang mati itu
pada dasarnya bukan mati seperti matinya kayu. Mereka itu masih hidup. Mereka masih hidup. Bapak Samsudin kemarin sudah 7 hari yang lalu diambil oleh Allah nyawanya, tapi sekarang sebenarnya masih hidup. Cuma pindah alam dari alam dunia ke alam kubur atau ke alam barzakh. Karena Imam Ghazali membagi kehidupan manusia menjadi 5 bagian. Yang pertama namanya alamul arwah, alam ruh. Ya, masih nerawang di mana-mana nggak ketahuan. Yang kedua alamul arham. Ada batasnya, berapa di dalam rahim seorang ibu? 9 bulan, ada batasnya. Yang ketiga adalah alamud dunya, nih sekarang yang kita rasakan pun ada batasnya. Ada yang 2 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Ya, ada yang belum sampai 40 tahun udah jalan duluan. Ya, ada yang 30 tahun. Kalau Allah takdirkan bapak ibu usianya 50 tahun, sekarang usianya udah 49 tahun 11 bulan 10 hari, berarti tinggal berapa hari usianya? Tinggal 20 hari lagi. Ya, 3 minggu lagi. Ya, semuanya udah dicatat dan sudah ditakdirkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Maka kita jangan takut mati, tapi jadilah orang yang cerdas, selalu ingat-ingat mati dan selalu siap menghadapi kematian. Masya Allah. Makanya orang-orang yang diambil nyawanya, diwafatkan oleh Allah fisabilillah, di jalan Allah, para wali-waliullah, para mujahid fisabilillah, orang-orang yang abid melaksanakan ibadah kepada Allah, enggak takut mati, enggak takut mereka meninggalkan istri, enggak takut meninggalkan orang tua, enggak takut meninggalkan anak. Enggak kayak bapak ibu kalau jalan kemana-mana melang sama yang di rumah. Betul? Ya, lampu ada yang nyalain apa kagak? Mau jemuran ada yang ngangkat apa kagak, kehujanan gitu. Ya, orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, meninggalkan apa aja yang ada di dunia, enggak rasa takut dan khawatir. Sawah lebar ditinggalin, mobil mewah ditinggalkan, istri cantik pun ditinggalkan, enggak takut. Ya. Enggak merasa khawatir dengan apa yang mereka tinggalkan. Anak-anak juga mereka merasa aman. Kalaupun ditinggalkan, insya Allah nanti anaknya akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya. Ini kalau orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Beda orang yang mati dalam keadaan penasaran. Gentayangan. Sebenarnya wallahu a'lam bishawab, untuk kesucian daripada ruh itu dari Allah. Kalau kata Raja Luqmanul Hakim, itu nikmat yang kita dapatkan nanti kembali dari mana sumber nikmat itu berawal. Ruh nikmat. Kita dikasih ruh adalah nikmat. Ruh datangnya dari Allah, maka kalau berpisah dari jasad akan kembali kepada Allah. Sebenarnya di kesucian iman. Makanya nggak ada istilah kata ruh gentayangan. Nggak ada ruh penasaran. Itu mah orang-orang baik yang karena ruh itu dari Allah. Kerjaan itu mah. Ya, ruh dari Allah. Nanti kalau terpisah dari jasad nanti kembali kepada Allah. Adapun yang kotor-kotor itulah yang nanti akan kembali kepada syaitan laknatullah. Yang kedua, kata Raja Luqmanul Hakim, jasad kita dari mana? Tanah. Kalau berpisah dari ruh maka kembali ke dalam tanah. Ada nggak yang orang mati disang-serangin di atas pohon rambutan? Ada ya di Indonesia. Hidayah ilahi, hidayah itu. Ini kembali kepada asal nikmat itu. Jasad kita yang diciptakan Allah dari tanah, nanti kalau berpisah dari ruh nanti pun kembali ke dalam tanah asalnya. Makanya yang kita bangga-banggain hidung dibanggain, pipi dirawat, kulit ya segala macam rupa.
alis dibentuk-bentuk tuh. Ya, gigi dipakein kawat, Ya bener emang kawan kenapa sama aja. dipakein bendera, Udah BH. dipakein tralis, Gigi dipager. dibangga-banggain tuh. Gigi kamu Pakai dipager. perawatan, apalagi ibu-ibu senang banget nanya perawatan, pedicure, medicure, sepak segala. Ya, yang dibangga-banggain di dunia, ingat besok kalau udah mati masuk ke dalam tanah. Kalau udah masuk ke dalam tanah itu menjadi rebutan dan menjadi santapan cacing-cacing dan rayap-rayap tanah. Subhanallah, nggak ada yang bisa dibanggakan. Makanya Pak, dalam sebuah riwayat Bu, itu kalau ada dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu cacing sama rayap halumu kumpul semua sini kumpul. Dengerin tuh siapa yang mati. Ya, dengerin siapa yang mati. Haflatun kubro, kita akan mengadakan pesta besar. Tuh cacing sama rayap. Tuh, siapa nih yang meninggal, gemuk atau kurus? Ya. Kalau yang meninggal gemuk itu cacing sama rayap, girangnya luar biasa. Haflatun kubro. Siapa sini gemuk-gemuk? Siap-siap itu jadi rebutan cacing yang rayap. Ya. Tapi merasa pesimis, rugi kalau yang meninggal kurus-kurus, tinggal tulang talengnya doang. Tabarakallah. Jadi sebenarnya untuk kemurnian iman kita ternyata seperti itulah. Nah, nanti nikmat apa yang kita rasakan buat diri kita? Jasad nggak kita banggakan, umur panjang pun nggak bisa menjamin kita masuk surga. Tetapi yang bisa kita banggakan adalah aset amal ibadah kita lah, yang nanti akan kembali kepada kita sekalian. Oleh karena itu, jadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Ya, untuk kesiapan hidup yang maha hidup nanti setelah kehidupan di dunia atau setelah dibangkitkan manusia dari alam barzakh, yaitu alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ingat pepatah Arab. Pepatah Arab mengatakan waladatka ummuka yabna adama bakiyan. Telah melahirkan seorang ibu, wahai keturunan Adam, bakian, dalam keadaan menangis. Ya, kita ini lahir di dunia dari rahim seorang ibu. Ketika lahir semuanya pada nangis. Ada nggak yang ketawa lahir itu? Nggak ada. Nangis ini menjadi impian, menjadi harapan orang yang menyaksikan kelahiran. Kalau anak lahir kagak nangis, dipaksa bagaimana supaya bisa nangis. Ada yang diempos, ditemblang, ya, disedot barangkali itunya, apa namanya, lendir-lendirnya yang di hidung dan di mulut. Enggak juga dikorok-korok, ditunggingin gitu. Ya, biar apa? Biar ada keluar nangis. Ternyata nangis ini meskipun perbuatan yang kurang mengenakan, dirindukan ketika kehadiran anak ke dunia. Nggak ada yang senang anaknya lahir ke dunia dalam keadaan ketawa, nggak ada. Pas lahir ketawa, takut semuanya. Tapi nangis yang menjadi kerinduan mereka. Wan nasu haulaka yadhakun. Tapi perhatikan, ketika bayi lahir dalam keadaan menangis, perhatikan orang yang berada di sekelilingnya. Ada nggak yang nangis, ikut nangis? Nggak ada. Nggak ada yang ikut nangis, tapi justru mereka menyambut tangisan bayi yang baru keluar dari rahim seorang ibu itu dengan yadhakun, tertawa, senang, sukacita, bergembira. Nggak ada yang sedih. Sampai ibunya aja memperjuangkan kelahiran dengan mati dan kematian. Ketika anak itu brojol, waduh, senangnya luar biasa.
Nggak tahu dah, kita memang belum pernah ngerasain ya. Tanya dong emak-emak di belakang dah tuh. Bagaimana bu rasanya habis melahirkan? Subhanallah, senangnya luar biasa. Ya, itu. Nah, pembelajarannya apa? Supaya husnul khotimah, supaya orang-orang yang dikatakan ini adalah orang-orang yang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan bukan mati seperti mati kayu, sebenarnya mereka itu hidup, nanti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ihris ala amalin takunu bihi idan yabkuna haulaka dahikan masrura. Kata orang Arab nih, pepatah, bukan hadis ini. Ya. Sekarang berusahalah dengan sungguh-sungguh, ya, dalam melaksanakan apapun kamu untuk aset ibadah kamu, untuk persiapan nanti mati. Kalau tadi kamu lahir ke dunia nangis, sementara orang-orang yang menunggu dan menyaksikanmu dalam keadaan tertawa dan bergembira, usahakan dengan segala amal perbuatan baikmu, biar suatu saat kamu keluar dari dunia, semua manusia pada nangis. Jangan ketawa, nangis. Nah, orang mati ketawain ya. Kebalikannya sekarang, lahir ke dunia disambut dengan kegembiraan, tapi setelah keluar dari dunia semuanya ia bekun, manusia pada nangis, sementara kamu yang meninggalkan mereka dohikan masruro, tertawa, tersenyum, bergembira, nggak takut apa yang mereka tinggalkan di dunia ini. Subhanallah. Ya, itu salah satu di antara mereka-mereka yang memang nanti dihidupkan oleh Allah dengan kehidupan yang sangat luar biasa. Ya, di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan almarhum Bapak Samsudin itu seperti itu. Amin ya Allah. Nah, bagi kita sekalian, ya, bagaimana dalam menyikapi kematian ini? Ingatlah firman Allah di surah Al-Munafiqun ayat terakhir itu, ayat 8 dan 9. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Camkan baik-baik ayat ini. Allah udah ngasih tahu kepada mereka-mereka, ya. Apa kata Allah? Anfiku, infakkan, keluarkan apa-apa yang sudah kami rizkikan atau dirizkikan Allah kepada kita. Apa aja? Bisa harta, kesehatan, fisik, ya, ilmu, pengetahuan, akal dan lain sebagainya. Itu semuanya kita infakkan. Salat termasuk juga infak kita kepada Allah. Meskipun Allah nggak membutuhkan infak kita, tapi kita butuh dengan apa yang kita infakkan suatu saat nanti. Hadir ke majlis taklim, silaturahmi, ya, mengaji, beribadah, bersedekah dengan harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Yang punya harta silahkan, yang punya ilmu silahkan, yang punya tenaga silahkan. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya apa, kewajibannya? Infakkan semuanya. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian kematian. Kalau udah mau datang mati sudah susah berinfak. Ya, kalau udah mau mati, mau sholat, pengen sholat susah. Ya, mau pengen ngaji, udah mau mati udah susah. Maka sebelum itu datang tanda-tanda kematian, kerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diinfakkan. Baik ke majlis taklim, ke musola, ke masjid, ya, beribadah, sholat dan lain sebagainya. Ini wujud infak kita kepada orang munafik. Orang munafik apa? Baru ingat sama Allah setelah datang kepada mereka, mereka baru mau berinfak dan mau bersedekah sambil berucap, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau bisa tangguhkan sebentar aja ajalku, esok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, ya, belum kau ngawinin, belum kawin lagi, ya, belum nyunatin,
belum segala-galanya. Ntar dah, jangan sekarang. Tuh, tawaran orang munafik ya supaya ajalnya, kematiannya di akhir. Dengan janji apa? Fa as-soddaqo, saya mau sodakoh. Wa akum minas solihin, dan saya kepengen jadi orang yang kepengen sholat, kepengen zakat, kepengen puasa, kepengen bersodakoh, kepengen hadir majlis taklim, kepengen ini, pokoknya yang jelas pengen sodakoh dan kepengen menjadi orang yang soleh. Ya, mungkin bahasa kita udah mau datang mati kayak baru sadar. Emang kemarin ngapain baik? Cuman Allah nggak bilang kayak gitu secara langsung. Langsung ditegaskan oleh Allah, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, tidak sekali-kali Allah bisa menangguhkan ajal seseorang kalau udah datang kepadanya. Kalau kita di dunia ada tukang kredit nagih kita, nggak punya duit, minta bilang besok, diterima nggak mau tukang kredit? Diterima, ya, masih dibantu, masih dikasih kelonggaran. Tapi kalau seandainya ajal udah datang kepada kita dan itu adalah hak prerogatifnya Allah, kira-kira Allah mau nggak ditawar? Ya Allah besok bayar apa besok? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Makanya kalau Allah udah takdirkan kematian, ini misalkan ntar nih pulang habis takziah ketemu malaikat Israel gitu, mau nggak kira-kira? Masya Allah. Ketemu misalkan gitu. Kalau udah ketemu tuh udah nggak bisa mengelak kemana-mana. Ngumpet kayak. Ya. Apa mau kemana gitu, mau balik lagi kemari ya tetap baik. Subhanallah. Itulah yang namanya ajal. Ada peribahasa mengatakan sedia payung sebelum hujan. Kalau kita analogikan atau kiaskan mati itu seperti hujan, maka siap payung sebelum datang kematian. Siap segala amal ibadah sebelum datang kematian. Siap sedekah, siap sholat, siap ibadah sebelum datang kematian. Tapi kalau udah hujan, siap lepek bahasa kita. Karena kalau yang namanya hujan udah pakai payung tetap aja basah-basah juga. Minimal kaki kita basah. Ya, kendati pun kepala kita nggak basah, tetapi ada anggota tubuh yang lainnya pasti basah. Inilah yang namanya kita harus siap menghadapi kematian. Nah, bagaimana caranya siap menghadapi kematian? Ya itulah tadi yang saya katakan. Ihris ala amalin takunu bihi idan yabkuna haulaka dohikan masuro. Jadikan apa yang menjadi persiapan kita nanti suatu saat. Kalau kemarin kita lahir ke dunia menangis, besok kita keluar dari dunia dalam keadaan berseri-seri atau gembira, sementara orang yang lainnya menangis kehilangan. Tuh tanda orang-orang yang benar-benar dalam keadaan husnul khotimah. Beda orang yang mati. Siapa yang mati? Si Acong diketawain, biarin dia mau mati gitu, malah lagi di Arab begitu, ya, diketawain segala macam rupa. Jangan sampai kita menerima nasib seperti itu. Dan mudah-mudahan ya almarhum Bapak Samsudin bin Misnan ini di alam barzahnya diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan sehingga dapat melanjutkan perjuangan almarhum ketika masih hidupnya. Dan mudah-mudahan kita yang mendoakan Allah tetapkan iman Islam kita, dan Allah tutup nanti suatu saat kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini aja ya
dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat menjadi ibrah, pelajaran yang ilmunya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.